Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait force fight analysis. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dia Karisma, yang kedua ada Dede Siti Salam, yang ketiga ada Fajri Yulianti, yang keempat ada Nurul, yang kelima ada saya sendiri, Daudi Rizka. Selanjutnya ada latar belakang yang akan disampaikan oleh Dede. Baik, terima kasih. Latar belakang, Force Field Analysis atau FFA yang dikembangkan oleh Kurt Lewin pada tahun 1951 banyak digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan dan implementasi program manajemen perubahan dalam organisasi. Ini adalah metode yang ampuh untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang berbagai kekuatan yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial dan untuk menilai sumber dan kekuatan-kekuatan tersebut. Next. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amam dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa dengan pendekatan Force-Field Analysis. Dalam penelitian tersebut didapatkan 6 faktor pendorong dan 6 faktor penghambat. Faktor pendorong kunci pada pengembangan BUMDes adalah memiliki legalitas formal, Perdes dan AD atau ART, dan pembentukan kepengurusan dilakukan secara demokratis. Sedangkan faktor penghambat kunci pengembangan BUMDes adalah kegiatan usaha masih terbatas pada pengadaan sarana produksi dan jasa pemasaran produk olahan berbasis ikan lele. Kesimpulan penelitian didapatkan bahwa nilai medan kekuatan lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai medan kelemahan, sehingga membutuhkan upaya-upaya tertentu untuk pengembangan BUMDesa Lambuklor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fajri Yulianti. Baik, terima kasih. Berikut adalah roadmap dari Force Field Analysis dari penelitian tersebut yang akan kami jelaskan poin-poinnya selanjutnya. Pra-proses, yaitu pada pra-proses ini yang dilakukan adalah proses melakukan pengumpulan data. Pada penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dan korelasional. Data penelitian merupakan data primer yang didapatkan langsung dari narasumbernya. Metode pengambilan data menggunakan focus group discussion atau FGD, wawancara, dan pengisian angket atau questionnaire. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Diah Karisma. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses. Data yang sudah dianalisis dengan menggunakan metode disingkat dengan sebutan FFA. Noni pada tahun 2015 menyatakan bahwa faktor kunci pada pendekatan analisis FFA ialah faktor pendorong dan faktor penghambat. Fatih menjelaskan bahwa tahapan analisis FFA meliputi beberapa hal. Yang pertama, ada penentuan nilai urgensi dan bobot faktor atau BF. NU diperoleh berdasarkan skor dari skala Likert, sedangkan BF diperoleh melalui persamaan matematis. Persamaannya dapat kita lihat pada gambar rumus di bawah ini. Lalu, BF merupakan bobot faktor, NU merupakan nilai urgensi, dan TNU merupakan total urgensi. Lalu, yang kedua adalah penentuan nilai dukung ND dan nilai bobot dukung NDB. ND diperoleh berdasarkan skor dari skala Likert.
Sedangkan NBD diperoleh melalui persamaan matematis di bawah ini. Dapat kita lihat pada gambar rumus ini. Lalu NBD merupakan nilai bobot dukung, ND merupakan nilai dukung, dan B merupakan bobot faktor. Lalu yang ketiga ada penentuan nilai kepentingan atau NK, nilai rata-rata keterkaitan atau NRK, dan nilai bobot keterkaitan atau NBK. Nilai NK diperoleh berdasarkan skor dari skala Likert, sedangkan nilai NRK diperoleh melalui persamaan matematis di bawah ini. Dapat kita lihat ya teman-teman, di sini ada rumusnya. NRK merupakan nilai rata-rata keterkaitan. TNK merupakan total nilai keterkaitan suatu faktor. N merupakan jumlah faktor pendukung dan penghambat yang dinilai. Dan 1 merupakan faktor yang tidak dapat dikaitkan dengan faktor yang sama. Sedangkan NBK diperoleh melalui persamaan matematis di bawah ini. NBK sama dengan NK ditambahkan BF. NBK merupakan nilai bobot keterkaitan. NK merupakan nilai keterkaitan, dan BF merupakan bobot faktor. Lalu yang keempat ada penentuan total nilai bobot atau TNB. Faktor kunci keberhasilan FFK diperoleh melalui persamaan matematis di bawah ini. TNB sama dengan NBD ditambahkan NBK. TNB merupakan total nilai bobot. NBD merupakan nilai bobot dukung, dan NBK merupakan nilai bobot keterkaitan. FFK merupakan faktor-faktor strategis, sehingga FFK ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi terdapat beberapa ketentuan untuk menentukan FFK ini, yaitu yang pertama menentukan faktor pendukung dengan cara memilih 2 faktor kategori strength dan 2 faktor kategori opportunities. Yang kedua, merupakan menentukan faktor penghambat dengan cara memiliki 2 faktor kategori weakness dan 2 faktor kategori traits. Lalu yang ketiga, jika nilai NTB sama, maka dipilih BF terbesar. Yang keempat, jika nilai BF sama, maka dipilih NBD terbesar. Dan yang terakhir, yang kelima, jika NBD sama, maka dipilih berdasarkan pengalaman dan pertimbangan rasional. Lalu di bawah ini terdapat tabel yang merupakan hasil analisis menggunakan force field analysis yang kelompok kami dapatkan dari hasil penelitian yang sudah kami dapatkan. Di sini terdapat 6 faktor pendukung dan sudah dihitung juga semuanya BF, ND, NRK, NBD, NBK, TNB, dan FFK-nya. Lalu pada faktor penghambatnya pun sudah dihitung juga, terdapat 6 faktor penghambat juga. Seperti itu. Nanti jika sudah seperti ini, nanti akan memunculkan seperti tabel atau diagram. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nurhalis. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada output. Pada analisis force field analysis terdapat faktor pendorong dan penghambat. Output dihasilkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pada organisasi tersebut, yaitu terhadap faktor penghambat. Pada penelitian ini terdapat 6 faktor penghambat, yaitu 1. Fasilitas perkantoran dan unit usaha belum optimal. 2. Manajemen keuangan belum terstandarisasi. Yang ketiga, unit usaha belum memiliki SOP atau standar operasional prosedur. Yang keempat, kegiatan usaha masih terbatas pada pengadaan sarana produksi dan jasa pemasaran produk olahan berbasis ikan lele. Yang kelima, jejaring usaha BUMDesa masih terbatas pada lingkup desa. Yang keenam, dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan BUMDesa. Setelah dilakukan analisis pada faktor penghambat, peneliti memberikan solusi, yaitu BUMDesa Labruk Laur, yaitu BUMDesa harus mampu memperluas jaringan kerjasama dengan pemasok sarana produksi perikanan atau bibit pakan dan peralatan produksi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran olahan untuk meningkatkan pangsa pasar.
Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Daudi Noriska. Baik, di sini ada outcome, rekomendasi strategi berdasarkan pendekatan strategi fokus yang disarankan ialah BUMDes Lor harus mampu memperluas jaringan desa sama dengan memasuk sarana produksi, perikanan, bibit, pakan, dan peralatan produksi, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai media pemasaran olahan untuk meningkatkan pasar. Secara besar, rekomendasi tersebut berupa integrasi ke belakang, berupa kerjasama penyediaan produksi dan integrasi kesejahteraan, berupa kerjasama pemasaran hasil produksi. Next. Hubungan antara prahi dan proses yang sangatlah penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Prahi dan proses dalam analisis melibatkan langkah-langkah sebelum proses analisis, seperti pengumpulan data, persiapan data, dan definisi tujuan analisis. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah hal-hal yang relevan, serta tujuan analisis jelas dan spesifik. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses yang akan dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Ketika langkah-langkah yang dilakukan dilakukan dengan efektif dan efisien, maka hal tersebut akan mempengaruhi output dan outcome yang akan dihasilkan. Jika langkah-langkah yang dilakukan sudah sesuai dan benar, maka akan menghasilkan output dan outcome yang terbaik. Maka hingga proses ini sering terikat satu sama lain. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.